Yaitu pelanggaran ke-56. Ya. Wanita menyerupai laki-laki, ini bisa berkenaan dengan pakaian, gerakan, diam, berjalan, bicara, atau seorang wanita terlibat dalam pekerjaan yang hanya dilakukan kaum laki-laki. Nabi SAW bersabda, la'anallahu ar-rajula yalbasu labsatal mar'ah wal mar'atu talbasu labsatal rajul. Semoga Allah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Pelanggaran atau kelanggaran yang ke-56 ini teman-teman sekalian ya, adalah kunci utama untuk menutup pintu homo dan lesbian. Yang dia lebih berat daripada perzinahan. Mereka katakan, kenapa Ustaz mengatakan lebih berat daripada perzinahan? Karena ada perkataan Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, salah satu dari kedua sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, berkata, orang yang melakukan homoseksual atau sodomi kepada orang ya, itu kalau kepergok dia ketahuan gitu kan, maka dicari tempat tertinggi di kota atau di negeri itu, kemudian didorong dari atas, itu pun setelah itu dilempar dengan batu dari bawah. Mau orang itu muhsan, sudah menikah, atau memang masih bujang tuh. Kalau lesbian gadis. Ya. Jadi, zina itu ada hukum rincian. Kalau dia belum menikah, masih bujang sama gadis, lalu berzina, na'udzubillah, maka hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Tapi kalau dia sudah menikah, ya, semoga Allah maafkan kalau ada masa-masa lalu yang salah tentunya, sekali lagi. Maka untuk semua teman-teman kita ya, kita tidak, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalaupun ada, semoga Allah maafkan. Kalau dia sudah menikah dan dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Tapi homoseksual ini tidak, teman-teman sekalian. Ya, mungkin saja lesbian itu masuk di situ. Tapi yang dibahas adalah masalah homo secara khusus dalam riwayat Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Itu walaupun belum menikah, tetap hukumannya dirajam. Dan itu pun dirajam, dijatuhkan dari tempat tinggi dulu baru dilempar. Tuh, bahayanya gitu ya. Maka apa yang sedang kita bahas ini adalah kunci utama supaya tidak masuk ke sana. Nah, saya mau berbagi teman-teman sekalian supaya anak-anak Anda selamat dari perbuatan kaum Nabi Lut ini, homoseksual laki-laki sama laki-laki dan lesbian perempuan, maka Anda harus memperhatikan dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dalam rumah. Dalam rumah. Nah, faktor internal dalam rumah ini yaitu seperti misalnya kasus orang tuanya terlalu teredor atau memang dasarnya mereka pernah melakukan perbuatan itu dan kelihatan oleh anak-anaknya. Ya. Ini parah sekali ya. Atau memang orang tua misalnya punya anak 3 orang laki-laki. Lalu mereka berharap punya anak perempuan. Allah kasih anak keempat, anak perempuan misalnya. Sebuah nikmat yang besar. Tapi dalam hal pergaulan dan pendidikan, dia menyamakan atau membiarkan anak-anak laki-laki 3 orang kakaknya si perempuan ini mendidik adik perempuannya seperti laki-laki. Diajaklah main bola, berantem, pakaiannya pakai baju seperti laki-laki. Ini bermula dari situ itu. Nanti dia besar, dia anggap dirinya laki-laki, maka dia menjadi lesbian. Begitu juga sebaliknya, ini faktor internalnya. Begitu juga sebaliknya kalau seseorang atau orang tua punya 3 anak perempuan, mereka berharap punya anak laki-laki. Lalu Allah kasih anak laki-laki. Anak keempat misalnya laki-laki. Ini contoh saja ya. Anda sudah bisa ambil pesan pentingnya di situ. Lalu dia biarkan kakak-kakak perempuannya si anak laki-laki ini 3 orang mengajak si adik si laki-laki atau anak bungsu ini untuk main boneka, rias-rias segala macam. Jadi akhirnya dia tumbuh seperti perempuan. Besar dia nggak suka sama perempuan, dia suka sama laki-laki. Terjadilah homoseksual, kan gitu. Oleh karena itu di sini dijelaskan ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan lawan jenis kita harus bertolak belakang. Di sini disebutkan, saya ulangi, wanita menyerupai laki-laki. Ini bisa berkenaan dengan pakaian. Kalau itu pakaian khas laki-laki jangan pernah dipakai oleh perempuan, khas perempuan jangan dipakai oleh laki-laki. Gerakan, memang Allah sudah bedakan gerakan laki-laki sama perempuan. Laki-laki lebih tegas, lebih berwibawa, gitu kan biasa. Perempuan lebih lembut, mulai. Diamnya pun
Mungkin diamnya perempuan beda, cara menatapnya, cara diamnya laki-laki beda. Berjalan, bicara. Ya, banyak orang sekarang menyerupai, bahkan dianggap prestasi kalau bisa menyerupai perempuan. Kayak banci-banci, wa'na'udzubillah. Gitu kan. Atau seorang wanita terlibat dalam pekerjaan yang hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Khusus laki-laki, tapi dia juga di situ. Jadi kayak asing, kok ada perempuan di situ ya? Buru bangunan lah, atau apalah yang memang khas laki-laki itu. Sampai dalam Islam pun ibadah ada yang dibedakan antara laki-laki sama perempuan. Kayak laki-laki disuruh ke masjid, perempuan boleh sholat di rumah, gitu kan. Mencari nafkah laki-laki, perempuan tidak urus anak di rumah. Jihad laki-laki, perempuan tidak. Walaupun mereka masih boleh lakukan itu, tapi di keadaan tertentu. Tapi ini memang khas laki-laki. Dalam ibadah pun dibedakan, ada pembedaan di sebagian jenis ibadah kita. Masalah pakaian di sini Nabi SAW melaknat. Laknat artinya berdoa. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Laki-laki yang menyerupai perempuan atau berpakaian wanita, dan wanita yang berpakaian laki-laki. Jadi nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh sama sekali. Beliau juga bersabda, la'anallahu ar-rajalata minan nisa. Allah melaknat perempuan yang berdandan ala laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Tomboy. Ya, nggak boleh. Rambutnya dipotong pendek seperti laki-laki. Menganggap itu modern. Ini ngawur ini, gitu kan. Wanita memang khasnya gemulainya dengan rambut yang panjang. Ya, dengan perawatannya, dengan segala macam. Laki-laki nggak butuh hand body, nggak butuh sunblock. Perempuan yang butuh itu. Kenapa laki-laki mau ikut-ikutan ini? Untuk apa? Kalaupun ada perawatannya dia mungkin sesuai dengan laki-lakinya lah, gitu ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang terlalu berlebihan, akhirnya dia tampil seperti perempuan benar. Dan dia bangga dengan itu. Na'udzubillah. Di Indonesia lebih jauh lagi. Sampai pada tingkat mereka operasi kelamin. Dusta ini nggak bisa. Walaupun dia mengatakan diri saya sudah perempuan. Dari mana? Dari mana? Anda banci, Anda operasi kelamin pun tetap Anda laki-laki. Hukum Anda berlaku sebagai laki-laki. Nggak boleh. Nggak ada haid kok. Gitu kan. Nggak bakal bisa hamil. Mustahil. Nggak mungkin. Justru Anda bertobat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah SWT. Nggak boleh. Juga dengan perempuan. Harus memang gemulai. Harus lembut segala macam. Kemudian kata beliau di paragraf terakhir. Di antara banyak penyerupaan perempuan dengan laki-laki ialah wanita menuntut mengendarai mobil. Dan yang perlu disebutkan di sini ialah kaum wanita yang berlumuran dengan lumpur peradaban barat dan pemikirannya yang busuk. Serta mereka sangat berkeinginan untuk membawa prinsip-prinsip yang kotor itu ke negeri Islam. Yang dimaksud di sini adalah bukan dilarang untuk menyetirnya ya. Tetapi kalau seandainya seorang wanita masih bisa disetirkan oleh mahramnya, suaminya, anaknya, saudaranya, kan lebih bagus. Lebih bagus. Saya kadang-kadang bingung, kecuali memang darurat Anda tidak ada supir, mungkin beda. Ya. Tapi kalau ada disiapin, ada perempuan, saya juga mau nyetir sendiri. Karena aneh gitu. Saya pernah membahasakan ke istri saya pada saat saya mau belajar bawa mobil gitu. Terus saya tanya, kenapa? Oh, saya juga mau mandiri. Loh, saya bilang, subhanallah, kamu sudah dimuliakan menjadi seorang putri, diantar, kok mau jadi supir? Kok terbalik? Tapi kalau seorang single parent misalnya, darurat, dia memang harus, itu beda. Perempuan juga boleh memiliki keterampilan untuk bawa mobil ya, tapi dipakai dalam hal darurat. Bukan seperti laki-laki sampai ada yang sekarang menjadi supir bus, ya, supir ini dan itu sekarang. Kayaknya kurang etis ya. Nah, Islam datang untuk memuliakan wanita dengan cara meletakkan pada posisi dia, mulia gitu. Memang dia waktu nikah ada walinya, ada bekeng lah istilahnya. Jadi laki-laki yang menikahi dia tahu kan, ada laki-laki loh di sebelah saya yang akan mendukung saya gitu. Kan gitu. Kalau ada hal-hal yang buruk ya, seperti itulah. Islam yang menyuruh itu safar, disuruh ada mahram, supaya ada pelindungnya. Karena wanita itu lemah. Tujuannya untuk itu. Ya, itu bahasan kita insya Allah.